Selamat malam rekan-rekan, kita ketemu lagi berdiskusi dan sharing ya tentang bagaimana kita menjaga dan memulihkan kesehatan paru-paru kita pasca COVID-19. Sorry, sebenarnya nggak spesifik ya harus COVID-19, tapi kita bawakan judulnya dengan COVID-19, tapi isinya nanti boleh dilihat hampir sama dengan kondisi-kondisi yang lain juga ya. Contoh, nanti kita ngobrol. Oke, jadi virus pandemi atau SARS-CoV-2 ini menyerang seluruh bagian paru-paru yang terinfeksi. Karena dia akan terhirup kita, masuk ke saluran pernapasan atas, itu akan terus sampai ke saluran pernapasan bawah dan sampai ke dalam paru-paru. Jadi kita nggak bisa blok, yang kiri aja, yang kanan nggak usah. Yang kanan saja, kiri jangan sampai masuk. Nggak bisa. Jadi dia akan tertelan, terhirup, masuk memang ke dalam saluran pernapasan. Dan memang virusnya memang virus untuk spesifik di saluran pernafasan. Ya. Oke. Nah ini, jadi di sepanjang saluran pernapasan tadi, mulai dari rongga hidung, mulut, bagian belakang, bukan mulut bagian depan, bagian belakang, ya. Kemudian langsung ke paru-paru. Jadi ada salurannya nasofaring, laringfaring, terus kemudian nanti ke dalam bronkus terminal, ada karina, bronkus kanan, bronkus kiri, ya, sampai ke dalam saluran pernapasan akhir dari paru-paru, ke alveoli namanya, ya. Nah, ini masuk ke dalam tubuhnya ya si virus COVID ini itu nempel pada membran mukosa hidung, mulut, mata, itu bisa dapat dari situ. Nah, terus bereplikasi setelah dia nempel virus itu, dia akan memperbanyak dirinya dan didistribusikan ke sel-sel tubuh yang lain. Sehingga jumlahnya jadi makin banyak. Kalau jumlahnya makin banyak, unit terkecil anggota tubuh kita adalah sel. Nah, sel ini akan mengalami peradangan. Kalau selnya peradangan, jaringannya nanti secara lebih besar lagi jaringannya akan meradang. Kalau jaringannya meradang, bisa saja dalam full satu organ itu jadi ikut meradang. Contohnya pada paru-paru. Gitu ya. Oke. Nah, ini kondisi paru-paru dengan gejala ringan dan sedang. Sekitar 80% katanya ya dari statistik orang-orang yang terinfeksi COVID itu tidak memiliki gejala ringan, atau memiliki gejala sedang, ya, dengan kondisi yang beragam, adanya batuk, ya, batuk kering katanya, sakit tenggorokan, kadang-kadang nggak nafsu makan, ya, karena tenggorokannya memang kurang enak rasanya, terus beberapa juga mengalami peradangan paru yang menyebabkan peradangan pada bagian dalam, bagian akhir yang buat menukar eh, karbon dioksida, ya, karbon monoksida dan oksigen yang akan diambil. Nah, itu gimana caranya? Secara umum biasanya screeningnya dengan ronsen paru-paru. Jadi kita lihat, ya. Nah, kalau yang gejalanya berat, ketika proses inflamasi peradangannya makin parah, paru-paru itu akan terisi cairan. Waktu itu pernah ada gambarnya. Jadi kalau dia meradang, ada produksi cairannya, ada pembengkakannya, ya. Nah, ada produksi dahak jadi lebih lebih banyak, lebih kental. Dan sel-sel itu sebenarnya berusaha melawan infeksi tadi, sehingga kondisinya jadi lebih sulit lagi bernafas, makin bengkak. Kalau misalnya diameter saluran pernafasannya 3 cm, nah ketebalan dindingnya itu kira-kira mungkin 0,5 cm, gitu kan, keliling. Kalau dia mengalami peradangan, makin bengkak, maka dindingnya jadi 1 cm. Yang tadinya 3 cm, 1 cm sebelah kanan, 1 cm sebelah kiri, sisa 1 cm di tengah. Kalau ya kan? Nah, makanya jadi lebih sulit bernafas. Kebetulan sampai ke alveoli, alveolinya juga terganggu untuk menukar, makin sesek, ya. Udah sesek, saturasi oksigen kita, tubuh tidak dapat mengambil oksigen secara optimal, makanya jadi oksigen darahnya jadi turun, ya. Nah, kalau yang kondisinya kritis, ketika dinding-dinding di alveoli di paru-paru itu semakin terisi banyak cairan sehingga peradangannya makin berat. Jadi itu kayak kalau orang bilang lingkaran setan gitu. Harusnya dia perbaikan, tapi karena peradangan dia nggak bisa membaik. Kalau nggak bisa membaik, sebenarnya dia akan perbaikan kalau oksigennya tetap lancar. Oksigennya nggak bisa. Udah mulak balik aja di situ tuh. Jadi pertukaran gasnya nggak bisa,
kebetulan peradangan, terus semakin luas, kena sel-sel tetangga, kemudian sel-sel tetangga ikutan lagi rusak, kemudian ke sebelah lagi, akhirnya satu paru-paru bisa peradangan. Makanya dibilang, wah paru-parunya putih semua, katanya gitu ya. Karena proses peradangannya luas. Gitu ya. Nah ini contohnya nih. Jadi pada beberapa pasien pandemi terjadi penurunan fungsi paru setelah dinyatakan sembuh karena paru-paru menjadi organ yang paling terdampak gitu. Kalau misalnya kan kita bicara tentang virus pandeminya itu hepatitis, maka parunya bagus, livernya yang rusak. Karena virus pandeminya ini di saluran pernapasan, maka yang banyak terserang adalah organ dari pernapasan kita di paru-paru. Jadi yang terdampak paling banyak ya di saluran pernapasan ya. Nah ini kenapa pasien-pasien berisiko mengalami masalah pada paru-paru setelah sembuh? Proses peradangan tadi itu terjadi di paru-paru. Ketika paru-parunya virusnya sudah pergi ya, sudah dinyatakan sembuh, tapi kita masih harus memperbaiki fungsi paru tadi. Akan habis terjadi radang, habis terjadi tawuran di situ. Makanya memperbaiki bekas tawuran emang sehari dua hari Ibu, Bapak? Enggak. Ada yang jendelanya harus diganti, ada yang kursi-kursi terbakar, ada yang halamannya mesti disapu dulu, ada yang gerbangnya dijebol. Nah, seperti itu contohnya. Apalagi kalau sudah terbentuk jaringan parut, jaringan keloid di paru-paru. Kalau jaringan keloid yang menggantikan jaringan di dalam paru-paru, jaringan keloid kan bukan satu jaringan, sebuah kondisi di mana bisa bertukar oksigen. Nah, makanya supaya tidak sampai terjadi jaringan parut ini harus terjadi pembatasan, jangan sampai lebih berat, ya. Jadi peradangan tadi memang harus cepat diatasi, ya. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi masalah pada saat terinfeksi? Kuncinya penanganan yang baik saat pemulihan. Kalau proses peradangannya sudah selesai, virusnya sudah selesai, artinya kita masuk ke dalam proses pemulihan. Kalau kita abai, kita cuek, ya udah ntar juga sembuh sendiri. Memang akan sembuh sendiri, cuman paru-parunya tidak kembali ke sel-sel asal originnya, sel-sel paru, melainkan digantikan oleh sel cicatrix tadi, keloid. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi, tergantung keparahannya, ya, dari infeksinya. Kemudian faktor risikonya. Terkadang kita dipengaruhi oleh faktor risiko. Contohnya pada pasien-pasien diabetes, pada pasien-pasien hipertensi. Maka kondisi perbaikannya akan lebih lama dan lebih sulit karena kondisi modal tadi ada hipertensi, ada diabetes, ada hiperkolesterol. Itu akan menyulitkan, ya. Kalau penanganan awal dan baik dan cepat, maka masalah di paru-paru dapat diturunkan. Tingkat peradangannya bisa dikurangi, kemudian setelah dinyatakan pulih, sembuh, itu latihannya mengoptimalkan kembali kapasitas paru-paru kita, latihannya, kemudian mengurangi kondisi sisa-sisa peradangan yang terjadi setelah terinfeksi, itu juga harus. Terkadang kan, aduh, masih pegel-pegel ya. Iya, tapi Bapak Ibu harus cari waktu, bagaimana caranya supaya mengoptimalkan kapasitas paru. Makan makanan yang bergizi contohnya, dan lain-lain ya. Nanti ada. Proses penyembuhan kondisi paru-paru pada pasien pandemi setelah sembuh membutuhkan waktu yang relatif lama. Tuh. Terinfeksinya mudah gitu, 2-3 hari seminggu. Aduh, waktu itu cuman gara-gara nerima ini nih tamu gitu contohnya ya. Ternyata pada saat penyembuhan itu tidak serta-merta seperti membalikan tangan. Butuh waktu lama, bahkan berbulan-bulan tuh. Ya, makanya cara pemulihan yang tepat itu perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan dan memperbaiki kapasitas dari paru-paru kita. Nah, ini salah satu caranya. Buat yang sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif, sudahkah melakukan latihan pernafasan setiap harinya? Hanya sederhana, ya. Tarik napas, meditasi dapat membantu pasien pandemi bernafas lebih baik serta meningkatkan aliran darah ke paru-paru dan dada.
tarik napas dalam, tahan, keluarkan sekian detik. Terus 15 menit, setengah jam, beraktivitas kembali normal. Cari waktu lagi, mungkin bisa malam nanti ketika sudah sepi, latihan lagi. Jadi paru-paru tadi yang tadinya menampung udara di dalam paru itu setelah terinfeksi itu misalkan 1.500 kiri, 1.500 kanan, dengan kita latihan seperti ini mungkin bisa naik 1.800 hingga 2.000 kiri, 2.000 kanan. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang harus latihan pernapasan ini. Rutin berolahraga. Mungkin yang selama ini nggak pernah berolahraga ya coba pertimbangkan untuk olahraga. Buat yang sudah pernah terinfeksi kemudian berhenti berolahraga, pertimbangkan cari waktu untuk mulai kembali berolahraga. Olahraga nggak perlu berenang atau olahraga yang sampai bagaimana, enggak. Jalan pagi, jalan sore, lari pagi, lari sore cukup ya. Itu memang dianjurkan. Sudah pasti harus ditingkatkan. Jadi kalau sekarang 15 menit, mungkin minggu depan setiap harinya 15 menit, minggu depan naik jadi 30 menit. Kalau 30 menit hanya keliling kompleks satu kali, diganti, tambahin lagi 30 menit keliling komplek 1,5 kali, contohnya gitu. Kalau sudah 1,5 kali keliling komplek, ini juga pertanyaan pasien saya juga begitu. Dok, kalau saya udah itu pulangnya bagaimana? Saya di ini jemput Gojek, setengahnya lagi pakai jalan gitu. Jadi ada sembari bisa melatih menarik nafas yang dalam supaya mengembalikan kapasitas parunya ya. Nah, ini rata-rata kondisi merokok itu merugikan ya. Jadi kondisi paru-paru akan dibebani lebih besar, lebih berat. Sehingga pada saat pemulihan yang harus wajib dilakukan adalah menghindari kondisi-kondisi yang akan memperberat fungsi dari paru-paru gitu ya. Jadi salah satunya adalah merokok. Stop merokok supaya kapasitas paru-paru bisa lebih maksimal. Konsumsi asupan yang membantu memaksimalkan fungsi paru-paru ya, yang ada omega 3, antioksidan, anti peradangan inflamasi, itu membantu mengendalikan atau memulihkan proses peradangan pada paru-paru, membantu mengurangi risiko masalah pernapasan lainnya. Nah, ya. Begitu juga penuhi kebutuhan cairan. Udah capek-capek kita olahraga, makannya oke, minumnya enggak, lupa minum. Kebutuhan cairan hitung sendiri ya, 30 sampai 70 cc mililiter per kilogram berat badan per hari ya. Kebutuhan cairan yang cukup mampu memperbaiki, mengeluarkan seluruh kondisi-kondisi yang tidak diperlukan oleh tubuh, racun-racun hasil metabolit yang Bapak Ibu makan, konsumsi yang Bapak Ibu makan, itu biasanya harus keluar dari tubuh kita. Baik dari keringat, baik dari dari urin, ya, atau dari feses. Nah, itu semua harus dengan kondisi air yang cukup. Ini juga vaksinasi, Bapak Ibu dianjurkan untuk vaksinasi supaya bisa membantu mendapat kondisi daya tahan tubuh pasif ya. Jadi mencegah infeksi juga ya. Jadi termasuk infeksi yang membahayakan paru-paru. Batasi aktivitas dan polusi luar lingkungan. Nah, ini dia. Bapak Ibu harus tahu betul ya, tadi Pak Sadrak slide-nya sudah ada. Menjaga kesehatan paru bisa dilakukan dengan membatasi aktivitas di luar ruangan karena polusi udara. Nah, jadi bisa memicu gangguan pernafasan. Dalam jangka waktu lama, fungsi paru terganggu. Ini jelas, penelitiannya ada. Ya, meningkatkan risiko berbagai macam gangguan kondisi, kemudian penyakit pada paru-paru. Ya, nah ini kurangi polusi di dalam ruangan juga. Bukan hanya kita lihat di luar ruangan saja, oh di dalam ruangan aman nih guys. Enggak.
Polusi udara juga bisa terjadi dalam ruangan. Beberapa cara mengurangi polusi udara di dalam ruangan seperti tidak menggunakan bahan kimia berbau menyengat, ya. Terus tutup pintu jendela jika udara di luar sangat tercemar. Jangan merokok di dalam rumah, ya. Kemudian di dalam kamar apalagi, ya. Rajin membersihkan kamar. Udah tertutup, kata dokter Bintang ditutup aja. Iya, tapi nggak dibersihin juga. Dibersihin juga. Ingat kata-kata saya, jangan jorok. Ya. Menjaga kesehatan paru-paru juga dilakukan dengan disiplin terapkan protokol kesehatan yang tadi saya sudah bilang, berhenti merokok, rutin olahraga, hidup pola hidup sehat, dan penuhi asupan cairan tubuh. Ya. Oke. Ini dia, penuhi asupan cairan tubuh dengan konsumsi air. Bapak Ibu kan setiap hari minum air. Ada yang nggak minum air selama 3 hari? Nggak mungkin. Ya pasti minum air. Nah, air dan inhalasi yang mengandung hidrogen itu mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Kecuali Bapak Ibu mau makan 1 truk sayur dan buah seperti yang tadi Pak Sadrak sudah kasih tunjuk. Nggak mungkin. Jadi kalau bisa diganti airnya. Ini sama seperti zaman dulu Bapak Ibu. Ketika kita bermasalah dengan tiroid karena kurangnya yodium di dalam tubuh, maka pemerintah dalam hal ini dunia itu menyelipkan yodium itu di dalam satu jenis bahan makanan yang tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia. Apa? Dalam garam. Mereka memasukkan yodium di dalam garam. Karena apa? Semua orang pakai garam. Gitu ya. Nah, air juga begitu. Semua orang minum air. Air yang bagaimana? Diselipkan hidrogen. Jadi berikatan dengan hidrogen supaya dapat antioksidan tinggi, antiinflamasi tinggi, kemudian bisa digunakan untuk pemulihan. Pada saat ini kita bahas mengenai paru-paru, ya. Bagaimana air dan inhalasi hidrogen untuk membantu menjaga dan memulihkan kesehatan paru-paru? Ini, dari penelitian gas hidrogen dapat mengatur aktivitas inflamasi, antiinflamasi, antioksidan, sistem kekebalan, dan kematian sel, serta memiliki efek pengobatan. Kemudian molekul-molekul dari hidrogen tadi, hidrogen yang berikatan dengan air ya, bukan H2S, bukan Bapak Ibu, jangan salah. Jadi hidrogen yang berikatan dengan air itu mengandung antioksidan, meningkatkan detoksifikasi sel, meningkatkan hidrasi sel, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta memiliki efek perlindungan yang signifikan pada bermacam-macam organ di dalam tubuh. Pasti, ya, itu dari International Journal of Biological Science 2019. Nah, efek-efek antioksidan dan antiinflamasi ketika kita menginhalasi hidrogen, itu meningkatkan fungsi paru-paru langsung. Karena memang dia dihirup masuk ke saluran pernafasan. Bisa digunakan untuk melindungi peradangan juga pada saluran pernafasan, ya. Air hidrogen memiliki antioksidan dan antiinflamasi untuk pemulihan paru-paru, melemahkan cedera jaringan paru, dan memulihkan sistem pertahanan tubuh, ya. Imunitas kita diperbaiki dan bisa ditingkatkan dengan penggunaan air hidrogen. Nah, dengan inhalasi berpotensi sebagai agen pencegahan dan strategi untuk efek yang baik dalam mengatasi pneumonitis. Pneumonitis itu peradangan pada paru-paru hingga ke selaput pembungkusnya. Ya. Penggunaan hidrogen lebih awal, nah ini dapat membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh cytokine storm yang terkait virus pandemi dan bantu mengurangi cedera pada paru-paru. Jadi Bapak Ibu harus ingat, lebih awal lebih baik. Kenapa? Karena ada efek antioksidan dan efek antiinflamasinya. Gitu. Bukan berarti ini yang utama. Enggak, kita berikan dulu, memastikan, membuka saluran pernafasan kita dengan memberikan oksigen. Kemudian setelah dipastikan oksigen masuk, dalam sekian menit, ketika saluran pernafasan kita terbuka, flow oksigen itu untuk otak dan untuk jaringan itu baik, kemudian dibantu ditambahkan kombinasi dengan hidrogen. Oksigennya masuk ke jaringan, memastikan flow-nya baik, semuanya berjalan, hidrogennya memperbaiki kondisi-kondisi yang sudah rusak, termasuk radikal-radikal bebas yang kemungkinan ada, ditangkap dan dinetralisir. Gitu ya. Nah,
efek pengobatan pada penghirupan gas hidrogen dan oksigen menjadi signifikan pada hari kedua, hari ketiga. Jadi kalau digunakan secara sinergis bersama-sama, itu efek manfaatnya itu sudah bisa terlihat pada hari kedua dan hari ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi pada perbaikan sebagian besar gejala pernapasan sehingga cocok untuk membantu meredakan sesak napas dan gejala pernapasan lainnya pada pasien pandemi. Ini Journal of Thoracic Disease 2020 kemarin ada penelitiannya. Ya, kalau misalkan kita gunakan dengan cara diminum, hampir sama dengan diinhalasi. Cuman kalau dengan cara diminum, dia masuk ke dalam tubuh itu lewat saluran pencernaan, masuk dari mulut, kemudian dari lambung, nanti akan diserap sebagian, diteruskan lagi sampai ke usus halus, ke usus besar, akan diaptek. Jadi semua cairan-cairan yang ada di saluran pencernaan kita itu biasanya diserap kembali. Gitu. Nah dari situ setelah diserap kembali, kemana dia? Akan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah ya dipompakan ke seluruh tubuh. Ya, nggak sulit karena dia sangat ringan. Bagaimana kalau misalkan di inhalasi? Ya, kalau di inhalasi memang masuknya dari saluran pernapasan, Bapak Ibu. Langsung bertukar gas di alveoli, hidrogen terserap, diaptek, diambil, kemudian akan masuk ke pembuluh darah. Jadi oksigen dan hidrogen itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, itu ke dalam arteri pulmonalis namanya. Dari situ nanti akan masuk ke jantung, dari jantung dia akan pompa supaya bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Gitu, ya.